Halo guys, and welcome back to Bimbel Pak Bilcen. Pada video kali ini kita akan membahas materi yang disebut sebagai kinematika gerak dua dimensi. Apa sih yang dimaksud dengan kinematika gerak dua dimensi? Dua dimensi artinya pergerakan benda itu melibatkan dua sumbu, yaitu sumbu X, yaitu sumbu mendatar, dan sumbu Y, yaitu sumbu vertikal. Dan contohnya adalah gerak parabola. Pernahkah kamu melihat sebuah bola basket yang dilemparkan oleh pemain basket? Dia akan menempuh jalur seperti melengkung, ya. Jalur melengkung ini yang kita sebut sebagai gerak parabola. Nah, kita lihat gambarnya di sini. Pada gerak parabola, kita bisa melihat bahwa bolanya atau bendanya ini dilemparkan pada sudut tertentu. Sudutnya ini disebut sebagai theta 0 atau theta juga bisa, ya. Nah, bola dilemparkan dengan kecepatan awal atau V0. Nah, dengan menggunakan vektor, kita bisa menguraikan kecepatannya menjadi dua komponen, yaitu adalah Vx0 dan Vy0. Vx0, kita sudah belajar di vektor, karena ini vektornya V0, sudutnya di sini, dia mendekati sudut, berarti kita kalikan dengan cos. Jadi V0 cos theta 0. Dan Vy0, karena menjauhi sudut, ya sudutnya di sini, tapi V0-nya diuraikan ke arah yang sebaliknya, kita bisa tuliskan sebagai Vy0 sama dengan V0 sin theta 0. Nah, ini adalah rumus untuk melihat komponen dari kecepatan awal pelemparan bola. Dan ketika kita lemparkan bola tersebut, dia akan menempuh jalur melengkung yang kita sebut sebagai jalur parabola. Ketika dia mencapai ketinggian maksimum dia, ini adalah ketinggian maksimum atau Ymax, kecepatannya itu 0, tetapi kecepatan 0 itu kecepatan di sumbu Y, atau kita sebut sebagai Vy sama dengan 0. Pada titik ini, kecepatan di sumbu Y sama dengan 0, artinya bolanya nggak gerak ke atas, nggak gerak ke bawah, tapi dia benar-benar bergerak secara mendatar saja, atau kita cuma punya komponen sumbu X. Nah, tetapi kalau kita lihat di sini, setiap bola di sini ya, bola di setiap posisi itu sedang bergerak ke arah sini, dia punya komponen sumbu X dan sumbu Y. Ketika bolanya di sini, dia memiliki komponen sumbu Y dan sumbu X. Dan ketika bolanya di sini, kecepatannya ke arah sini, dia memiliki komponen sumbu Y dan sumbu X. Nah, bagaimana kita bisa menganalisis gerak parabola ini? Gerak parabola bisa kita analisis dengan konsep GLB dan GLBB. Pada sumbu X, gerakan benda itu adalah GLB atau gerak lurus beraturan. Kenapa? Karena kalau kita lihat ke arah sumbu X, ke arah mendatar, tidak ada percepatan yang dialami oleh benda. Tetapi kalau di sumbu Y, kita menggunakan konsep GLBB. Kenapa GLBB? Karena pada sumbu Y atau sumbu vertikal, kita melihat bahwa benda itu mengalami suatu percepatan, yaitu adalah percepatan gravitasi, sama seperti gerak vertikal, yang memiliki nilai G sama dengan minus 10 meter per second kuadrat. Atau detailnya itu adalah minus 9,8 meter per second kuadrat. Nah, jadi gerak parabola itu adalah kombinasi dari gerakan sumbu X GLB dan gerakan sumbu Y GLBB. Oleh sebab itu, untuk menghitung dan juga menganalisis gerak parabola, kita menggunakan dua rumus, yaitu adalah gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Pada sumbu X, rumus GLB hanya satu, ya, di video saya sudah dibahas, yaitu adalah X sama dengan X0 ditambah V kali T. V-nya adalah V0X, yaitu kecepatan awal di sumbu X. Dan kalian perhatikan di sini, kecepatan awal sumbu X atau Vx0 dengan kecepatan Vx masing-masing, ya, Vx dari setiap waktu, itu selalu sama. Jadi Vx itu sama dengan V0x atau Vx0 sama aja, itu tidak berubah. Kenapa tidak berubah? Karena memang pada sumbu X itu dia menggunakan GLB. GLB tidak ada perubahan kecepatan. Tetapi GLBB dia punya perubahan kecepatan. Kita bisa hitung rumusnya menggunakan rumus GLBB, yaitu adalah Vy, kecepatan di sumbu Y, sama dengan V0Y, kecepatan awal sumbu Y ditambah G kali T. Ya.
Kemudian dengan menggunakan rumus GLBB lain, kita punya rumus Y sama dengan Y0 tambah V0 YT tambah setengah GT kuadrat, dan VY kuadrat sama dengan V0 kuadrat Y ditambah 2G Y kurang Y0. Nah, apa saja keterangannya? Kalian bisa tonton video saya di GLB dan GLBB. Pada dasarnya konsepnya adalah sama. Dan satu lagi, kalau misalnya kita sudah mencari kecepatan X dan Y, Vx, Vy, kita bisa cari nilai kecepatan V menggunakan vektor, yaitu adalah akar dari Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Nah, untuk arahnya, yaitu sudutnya, kita bisa menggunakan tan theta sama dengan Vy banding Vx. Ya, jadi ini adalah gabungan dari konsep GLB, GLBB, dan vektor. Nah, nanti kita akan coba bahas beberapa soal berkenaan dengan gerak parabola. Jadi, silakan tonton video selanjutnya. Ya, terima kasih sudah mendengarkan, and see you in the next video.